Oke, kita lanjutkan lagi. Region of image. Nah, kita akan membuat ROI. Penjelasannya, ketika kita bekerja dengan file image, maka tidak seluruh bagian dari image akan kita pilih atau gunakan. Sebagai contohnya, misalnya untuk aplikasi deteksi wajah, maka kita hanya memerlukan bagian yang untuk mendeteksi wajahnya aja dengan menandainya dengan misalnya bentuk kotak persegi 4. Bagian lain di dalam foto seperti pemandangan latar belakang, pantai, pohon, rumah, dan sebagainya tidak ditandai. Bagian tertentu dalam sebuah image itu disebut dengan istilah region of image atau biasa disingkat ROI saja. Nah, cara menentukan ROI ini cukup sederhana karena kita hanya perlu menentukan lebar dan tinggi dari ROI tersebut. Sebagai contoh, jika kita menulis lebar atau mulai dari pixel 1 sampai 100, sedangkan tingginya misalnya dari pixel 1 sampai 150. Nah, begitu salah satu contoh penggunaan ROI. Nah, di sini kita gunakan area ROI-nya lebarnya 1 pixel berbanding dengan 200 sampai 200. Artinya ini, dan tinggi juga 1:200. Bentuknya akan kotak sama sisi. Kita panggil gambar, kita akan potong. Langsung terpotong ya. Maka dengan demikian kita tidak perlu bekerja dengan satu image khusus. Dalam beberapa kasus kita hanya cukup bekerja dengan bagian tertentu saja dari gambar atau image tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mempelajari digital imaging dengan OpenCV. Digital imaging ini berkaitan dengan proses mengolah gambar secara digital, baik untuk menghasilkan efek-efek khusus, mengoreksi, dan lainnya lah. Lalu digital imaging ini memang biasanya paling mudah digunakan dengan software khusus yang dirancang seperti Adobe Photoshop maupun Corel Photo Pen. Namun kita akan mencoba pendekatan yang khusus, yaitu menggunakan pendekatan pemrograman. Dalam bab ini, dalam sub ini kita akan pelajari Python dan OpenCV dalam mengolah image untuk kebutuhan tertentu. Oke. Oke, kita lanjut. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita akan belajar fungsi-fungsi dasar dari digital imaging. Yang paling pertama adalah kita akan mereses gambar. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja kita copy. Jadi di sini menggunakan fungsi save. Ini foto lama, kita perbesar foto baru. Yang kedua, kita akan coba mengecilkan image. Menggunakan image save foto lama yang ini, lalu yang foto yang telah kecil seperti ini. Selanjutnya lagi kita akan coba memutar image menggunakan perintah get rotation. Di sini kita akan memutar image 90 derajat.
menggunakan get rotation. Oke, sudah berhasil. Foto telah diputar. Kita akan menggunakan juga perintah flip. Perintah cermin. Gambarnya akan menjadi flip. Oke, sudah. Gambar juga ada fungsi translation image. Di sini kita coba translasikan atau kita geser. Fungsi yang paling sederhana ya. Fungsi translation menggunakan plot perintah warp affine. Nah, ini kita geser tinggi dan lebarnya, jauhkan jaraknya. Oke. Lalu kita menggunakan blur. Ada 3 jenis blur. Yang pertama blur anti-ragging. Blur anti-ragging hasilnya seperti ini ya. Memblurkan satu gambar. Sangat-sangat ngeblur ya. Yang kedua dengan blur Gaussian. Ini masih efek blurnya masih bisa dilihat. Jadi tinggal panggil saja dengan CP Gaussian blur. Nah, ini efek Gaussian. Yang ketiga median blur. Oke, kita langsung aja panggil median blur. Untuk mempermudah. Median blur. Hasilnya tidak terlalu ngeblur juga biasanya. Nah, ini dia median blur. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan edge detection. Kodenya seperti ini, simple. Jadi SLSN merupakan algoritma yang berfungsi untuk mendeteksi garis yang membentuk objek. Biasanya hasil dari edge detection bisa digunakan untuk computer vision, di mana dapat dengan adanya edge detection ini dapat mengenali objek secara tepat. Jadi edge detection ini misalnya tanda larangan yang semula berbentuk foto akan diekstraksi sehingga tinggal menyisakan bulatan dan garis sehingga bisa dikenali oleh komputer, dan pola-pola tersebut bisa diolah lagi menggunakan teknik machine learning. Jadi fungsinya bisa dilihat menggunakan scanning. Langsung aja kita coba bagaimana hasilnya. Nah, ini jadi pola-pola ini dalam computer vision, komputer bisa mengenali pola wajah, pola rambut, pola-pola bentuk. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari pewarnaan. Jadi color space kita akan pecah warna ini menjadi 4 menggunakan perintah CVD color. Oke. Jadi kita akan merubah-rubah warna satu image. Hasilnya HSP
untuk warna LED dan warna grayscale. Selanjutnya kita akan men-split atau memecah suatu image menjadi RGB. Memecah ini akan membuat satu-satu ya, red, green, dan blue. Blue, green, red. Kita akan membuat kanvas. Satu kanvas fungsi-fungsi menggambar pada OpenCV. Ini akan menghasilkan kanvas yang berwarna hitam. Oke, kanvas sudah jadi. Kita akan membuat kanvas yang berwarna putih. Kanvas yang berwarna putih. Oke, kita akan membuat lagi objek garis. Objek garis menggunakan di atas kanvas putih, di atas kanvas hitam. Kita akan membuat objek persegi panjang. Persegi panjang. Kita akan membuat lingkaran dan elips. Oke, ada sintaks yang error. Circle 100-460. Oke, kesalahannya di sini. Oke, sudah berhasil. Kita akan buat lagi poligon. Kita akan buat poligon. Oke, berhasil. Kita akan mencoba menulis teks menggunakan perintah kode programming.
30, 50, font 1, 55, ada kesalahan di sini. Oke, koma. Oke. Halo, dia berhasil. Oke, cukup itu saja, nanti kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih.